Siap-siap ya, karena ini informasi rahasia. Mari kita simak. Pernah suatu ketika saya sedang mengirim pesanan tanaman ke pelanggan di luar kota dan diantar oleh seorang sopir, dan sopir ini bertanya kepada saya tentang pupuk apa yang sebenarnya terbaik bagi tanaman. Saya katakan ya, unsur-unsur makro dan mikronya harus lengkap, harus terpenuhi, itu jadi pupuk yang pas bagi tanaman. Namun demikian, si sopir ini ternyata memiliki informasi yang lain. Informasi yang ia dapat adalah dari seorang manajer atau general manager dari sebuah nursery atau perusahaan pembibitan tanaman terbesar di Indonesia. Saya yakin sahabat tahu perusahaan itu ya, sangat terkenal sekali, dan beliau seringkali dimintai untuk mengirim tanamannya ke semua pelanggan atau ke sebagian pelanggan di sebagian besar kota di Indonesia. Informasi ini ia dapatkan dari general manajernya langsung. Ketika sang general manager ini, tanpa disebut namanya, beliau mengatakan bahwa memang ternyata dalam merawat tanaman, baik tanaman buah, tanaman herbal, tanaman sayuran, tanaman hias, dan lain-lain, ada satu hal yang jarang sekali diketahui oleh para pecinta tanaman itu sendiri. Bahkan para petani pun juga demikian. Tidak jarang mereka tidak mengetahui bahwasanya dalam merawat tanaman ini, satu hal yang penting adalah bagian tanaman itu sendiri yang merupakan unsur pokok dalam pertumbuhan tanaman. Maksudnya begini, bahwasanya bagian dari sebuah tanaman itu pasti tidak jauh dari gen-gen atau informasi-informasi genetik yang ada secara sistematis di dalam tubuh tanaman itu. Selayaknya manusia, ada yang namanya DNA. Ternyata dalam penelitian, DNA tanaman itu tidak jauh beda dengan DNA manusia, bakteri, virus, ya. Intinya makhluk hidup. DNA-nya memiliki komponen penyusun yang sama. Paling tidak komponen utamanya ada 3, yakni nitrogen, kemudian gula deoksiribosa, kemudian yang ketiga adalah fosfat. Ketiga komponen inilah yang kemudian menjadi informasi genetik yang sistematis di dalam tubuh manusia, tanaman, dan makhluk hidup. Tentu kita bicara tentang tanaman. Karena penyusun DNA-nya sama, ya, informasi genetik yang diberikan dalam setiap DNA ini pasti akan diwariskan kepada turunannya. Ya, seperti manusia, ketika DNA-nya sama, orang Indonesia misalnya DNA-nya dari ras Melayu misalnya ya, atau Afrika dan sebagainya, itu pasti memiliki kemiripan-kemiripan meskipun secara fisik berbeda atau bahkan sama persis, akan tapi informasi yang ada di dalam DNA tersebut tidak pasti memberikan kemiripan pada setiap generasi pada makhluk hidup itu, termasuk tanaman. Kita fokus kepada tanaman. Dengan informasi genetik yang sama, maka dengan demikian hal yang menjadi paling utama dalam memberikan pengaruh yang terbaik bagi tanaman adalah bagian tanaman itu sendiri. Kita kembali agar tidak rumit. Jadi informasi genetik yang diberikan setiap tanaman
itu berbeda-beda. Misalnya ada aglonema, kemudian ada philodendron, kemudian ada tanaman buah, tanaman herbal. Mereka memiliki informasi genetik yang berbeda-beda. Tapi ketika dalam satu spesies, maka informasi genetiknya ada kemiripan, dan inilah yang menjadi dasar perawatan sesungguhnya bagi tanaman. Agak rumit memang, tapi coba kita telaah lagi. Ketika tanaman diberikan masukan dari bagian tanamannya sendiri, maka pasti tidak akan menolak, karena informasi yang sama diberikan kepada komponen yang sama, substansinya sama, kemudian fraksi-fraksi yang meliputi atau yang menyusun komponen tersebut sama. Agak rumit lagi ya, intinya bahwa bagian tanaman itulah yang kemudian menjadi unsur pokok bagi pertumbuhan tanaman. Untuk itu kita tarik benang merahnya, bahwasanya ketika kita merawat tanaman, terutama dalam memberikan pupuk, karena tidak bisa tidak bahwa pupuk itu termasuk hal yang wajib diberikan kepada tanaman sebagai bagian dari perkembangan dan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Maka kemudian pupuk yang terbaik bagi tanaman adalah berunsur atau memiliki komponen utama dari bagian tanaman itu sendiri. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Saya sendiri pernah sedikit goyah, karena seperti halnya manusia, ketika manusia diberikan komponen yang mirip kepada manusia, maka bisa dibilang itu kan kanibalisme ya, daging manusia untuk manusia ya. Tapi ketika ditelaah, ternyata manusia itu beda makhluk dengan yang lainnya, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Manusia memiliki akal, rasa, dan karsa yang kemudian diberikan aturan oleh Tuhan agar berkembang dengan baik sesuai aturan dan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga kanibalisme tidak akan bisa diterapkan kepada manusia. Akan tetapi kepada makhluk yang lain hal seperti ini bisa dilakukan. Mengerucut pada perawatan tanaman dalam pemupukan, maka komponen utama dalam pupuk adalah bagian tanaman itu sendiri. Sahabat bisa sambil menyaksikan ilustrasi dalam video ini, bahwa bagian-bagian tanaman yang digunakan untuk memberikan pupuk pada tanaman tersebut adalah bagian tanaman itu sendiri, entah daunnya, entah cabangnya, entah batangnya. Kemudian dieramkan atau difermentasi dalam jangka waktu yang berbeda-beda tentu saja. Ya, mudah-mudahan sekelumit informasi yang rumit ini bisa menjadi bagian dari pertimbangan kita dalam mencari fakta yang sebenarnya, bagaimana sebaiknya kita ini merawat tanaman kesayangan kita, entah tanaman buah, entah tanaman herbal, entah tanaman sayuran, apalagi tanaman hias. Semoga bermanfaat dan mohon masukan dan ralatnya. Terima kasih semuanya. Salam dan tetap semangat dalam berkarya dan bertani.